Beberapa hari ini sangat perlu sekali kita mengingatkan umat atas berbagai kemungkinan karena memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, mengikuti apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan yang bukan menjadi bahagian dari tradisi umat ini, tetapi karena tanpa pertimbangan dan bahkan jauh dari petunjuk syariat, selangkah demi selangkah umat ini kehilangan kepribadian dan jati diri mereka. Sebagian dari para da'i terkadang memberikan mubarrirat, justifikasi, pembenaran, seolah-olah itu hanyalah perkara biasa. Perdebatan setiap tahun terus muncul, dan dari tahun ke tahun perlakuan umat terhadap masalah ini bukannya surut, tapi semakin menjadi-jadi. Mulai dari perdebatan tentang mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudara kita sebangsa umat Nasrani. Sudah bertahun-tahun kita ingatkan bahwa perbuatan itu haram, dan kita himbau umat Islam di negeri meninggalkan hal yang demikian. Dan sudah kita tolak itu menjadi bahagian dari toleransi antar umat beragama, karena ia merupakan bahagian dari kegiatan agama masing-masing. Perkara yang mereka rayakan itu bukan perkara tradisi, tapi merupakan ajaran agama yang khusus mereka yakini, yang bercanggah atau berbeda dengan keyakinan kita. Di dalamnya terkandung akidah, di dalamnya ada kegiatan-kegiatan ibadah yang dengan kalimat tauhid kita, la ilaha illallah, seluruh keyakinan yang diyakini oleh mereka itu kita tolak. Karena itulah makanya ketika kita mengatakan hal yang demikian, jangan difahami hanya sebatas ucapan. Saya sangat sedih ketika sebagian para da'i mempergunakan ayat-ayat Allah tentang Isa alaihissalam ketika Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa mengucapkan salamun alayya, salamu alayya yawma wulid, salam atasku di hari aku dilahirkan, dan hari aku meninggal, dan hari aku dibangkit kelak. Kemudian dibawa petunjuk ayat itu kepada ucapan-ucapan yang diberikan oleh kaum muslimin dengan keyakinan bahwa yang kita ucapkan adalah terkait dengan kelahiran Nabi Isa. Itu mengalihkan masalah dari waqi', dari realita yang sebenar. Yang menjadi persoalan bukanlah perayaan Natal dalam konsep kita yang tidak ada sama sekali di dalam syariat, yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi kita, tidak ditunjukkan oleh para a'immatul madzahib kita. Suatu perayaan yang asing dari tengah umat Islam dan bukan bahagian dari ajaran syariat kita. Yang ditanyakan orang adalah perayaan yang dilakukan oleh umat lain dengan keyakinannya, dengan tukus tata caranya. Jadi kalau kemudian kita geser maknanya kepada kelahiran Nabi Isa, putra dari Maryam, yang lahir sebagai seorang manusia
yang penciptaannya diumpamakan oleh Allah kamathali Adam, seperti misal penciptaan Adam alaihissalam. Bahkan lebih sebenarnya, Adam lahir tanpa seorang ayah dan ibu, dan Isa ibnu Maryam lahir tanpa seorang ayah. Dia bukan lahir sebagai anak Tuhan, karena keyakinan kita adalah lam yalid wa lam yulad. Yang dirayakan oleh orang, yang dijalankan oleh mereka yang berkeyakinan berbeda dengan kita, itu adalah keyakinan mereka, bukan keyakinan yang kita buat. Jadi ketika kita mengucapkan selamat, tidak tertuju kepada keyakinan yang kita digambarkan oleh sebagian para da'i, para pejabat, demi untuk alasan toleransi antar umat beragama. Berulang kali kita katakan tidak begitu toleransi. Toleransi itu membiarkan mereka menjalankan keyakinan mereka, ibadah mereka, sesuai dengan petunjuk ajaran agama mereka. Jangan diganggu. Pemimpin di negeri ini harus memberikan jaminan bahwa mereka bisa menjalankannya dengan aman tanpa gangguan. Tidak perlu membawa umat Islam untuk terlibat. Ucapan selamat dari kaum muslimin tidak akan menambah kekhidmatan acara mereka. Tidak diucapkan selamat oleh kaum muslimin juga tidak akan menguranginya. Sebagaimana juga hari raya kita. Kita tidak menuntut mereka mengucapkan selamat hari raya, dan itu tidak akan menambah apa-apa kalau mereka lakukan. Dan kalau mereka tidak lakukan juga tidak akan mengurangi apa-apa, dan tidak berhak kita mengatakan kalau mereka tetap terlibat dengan kegiatan hari raya kita, berarti mereka tidak peduli dengan kita dan tidak toleran. Itu bukan pemikiran yang lurus yang seperti itu. Bertahun-tahun sudah kita ingatkan, lama-lama akan semakin bertambah sedikit demi sedikit. Akhirnya umat ini jatuh ke dalam pluralisme agama, yaitu mencampur adukan antar ajaran agama, memandang semua agama ini sama. Padahal kita telah menjatuhkan pilihan dengan ucapan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kita hanya mengakui sebagai ilah, kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu seluruh uluhiyah, ketuhanan yang didakwakan oleh umat-umat lain, kita tolak dengan kalimat syahadat tersebut. Nah, karena itu saya mengajak kita semua untuk semakin menambah wawasan, tidak mengiyakan siapa saja yang melakukan, yang memberikan petunjuk tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Di sini tidak ada alasan popularitas, alasan jabatan dan berbagai macam, karena sumber ajaran agama adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kaum muslimin, saya mengajak kita semua untuk istiqamah. Kita sudah diseret kepada banyak hal. Dahulu yang tidak ada, sekarang diada-adakan. Ada salam yang sekarang dibiasakan lintas agama. Dahulu tidak muncul, sekarang dimunculkan. Sudah assalamualaikum. Muncul salam agama ini, muncul salam agama itu, dan berbagai macam. Kemudian kita disuruh surut bahwa salam itu hanya seperti selamat pagi. Padahal di dalam keyakinan kita, di dalam petunjuk syariat kita, salam tidak sama seperti ucapan selamat pagi. Dia mengandung doa. Dia terkait dengan keakidah kita. Assalam, yang bernama assalam itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salam itu akan dipakai oleh manusia yang beriman kelak di surga. Wa tahiyyatuhum fiha assalam. Tapi kemudian umat Islam disuruh surut lagi. Janganlah terlalu berlebihan. Pandang saja seperti ucapan selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Apakah begitu konsep ajaran agama kita? Tidak. Nah, dari contoh-contoh itu, apa yang saya khawatirkan, selangkah demi selangkah umat Islam disuruh surut dengan alasan toleransi. Kalau sudah urusan toleransi, maka pisau toleransi itu tertuju hanya kepada umat saja, seolah-olah umat ini tidak pandai hidup bersama. Padahal dari semula umat Islam ini yang terus berkorban. Keinginan untuk menerapkan syariat walaupun untuk diri kita sendiri ditolak oleh orang. Kita surut. Pemberlakuan syariat Islam dalam Piagam Jakarta itu terkhusus untuk pemeluk Islam. Tapi juga tidak diterima orang.
surut lagi. Nah sekarang dicoba dicampurkan dengan berbagai macam. Nah saya mengajak semua orang yang berfikir, yang ghayyur, yang cemburu dengan akidahnya, janganlah perkara-perkara yang bukan bagian toleransi dipaksakan masuk menjadi bagian toleransi. Lama-lama nanti azan tidak pula boleh, bisa jadi tidak boleh berkumandang karena ada orang lain yang tidak seakidah, tidak seagama. Apakah untuk itu para pahlawan kita dahulu memerdekakan negeri ini? Tentu tidak. Mereka mau dulu berkorban nyawa, meneteskan darah. Demi apa? Agar anak cucu mereka bisa menjalankan petunjuk Allah Subhanahu. Kemudian ditambah lagi dengan branding dan berbagai macam. Ini terus bergerak. Tidak lama lagi muncul 1 Januari yang terus mengkhawatirkan kita setiap tahun, bukan karena pergantian waktunya. Kita tahu wa az-zaman istadara ka hayatihi. Zaman ini beredar sesuai keadaannya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kita yakin dengan itu. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman beredar akan terus bertukar dan berganti. Tetapi dalam keyakinan kita, kita tidak melihat suatu hari afdal melebihi dari hari yang lain, melainkan ketika kita mendapatkan petunjuk dari yang menciptakan waktu, yang menciptakan zaman, yang menciptakan masa itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ada suatu hari yang lebih afdal atau memiliki keutamaan tersendiri, maka di dalam keyakinan kita dia adalah hari biasa saja. Mengapa kita katakan hari Idul Fitri, Idul Adha merupakan hari yang memiliki keistimewaan? Karena ada petunjuk dari Rasul kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Allah datang ke Madinah, walahum yauman yal'abuna fihima. Mereka punya 2 hari pesta. Hari mereka sengaja untuk yal'abun, bermain-main, berpesta pora, bergembira ria. Faqala, apa kata Nabi berkata kepada orang-orang Madinah, ma hadhanil yauman, 2 hari ini hari apa? Kata Nabi. Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ini kami biasa jadikan hari pesta kami, hari bermain-main kami di masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari kalian itu dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitr. Yaitu Yaumal Adha, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitr. Itulah hari yang memiliki keutamaan. Kenapa hari Arafah kita katakan utama? Karena itu adalah sebaik-baik hari dalam sepanjang tahun. Doa yang dimunajatkan di Arafah ketika hari itu merupakan khairul doa, sebaik doa. Kenapa Ramadan kita jadikan sebagai bulan yang memiliki keutamaan? Karena apa? Karena ada petunjuk-petunjuk dari Rasul, dari petunjuk Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada satupun riwayat tentang 1 Januari memiliki keistimewaan tertentu berbagai macam. Malamnya harus dihidupkan dengan zikir dan salawat, berdoa, juga bermunajat di akhir tahun berbagai macam. Dari mana orang mendatangkan petunjuk yang demikian? Nah, tidak benar kalau kita katakan itu untuk memalingkan orang dari hura-hura. Sama saja ketika kita membuat hal yang demikian, apakah kita mengajak orang kepada tuntunan syariat? Semestinya kita bersepakat menjadikan malam itu tidak punya nilai apa-apa, melainkan sama dengan nilai yang lain. Jadikan dia malam biasa. Bagi yang biasa malam bangun tahajud, silakan tahajud. Yang biasa berdoa, silakan berdoa. Tidak ada pula riwayat tentang doa penutup akhir tahun, doa pembuka akhir tahun. Nah, apalagi kalau merayakan malam itu dengan berbagai kegiatan
yang jauh dan bahkan bertolak belakang dengan petunjuk syariat. Kota kita ini terus setiap tahun dibebani dengan cerita setelah malam tahun baru, paginya berbagai macam yang ditemukan. Ada kondom yang berserakan, ada begini, perbuatan malam ini begini. Apakah itu akan diteruskan demikian, wahai kaum muslimin, di hadapan mata kita, sedangkan kita tahu bahwa itu perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita hanya akan berfikir demi uang masuk, orang datang ke kota kita, kita mendapatkan pemasukan income, orang berjual beli malam itu, dagangan kita laris dan laku. Apakah untuk mengejar itu betul-betulkah kita mau mengorbankan negeri kita dikotori dengan perbuatan maksiat dan berbagai macam? Cobalah mengulang kembali, merenung. Apakah kita tidak takut dengan amarah Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya demi mencari material kita biarkan perbuatan-perbuatan maksiat merajalela malam itu? Kita berikan justifikasi, biarlah sekali setahun begitu. Apakah itu benar sikap seorang muslim? Karena itu saya mengajak kita semua, orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila menyaksikan kepalsuan, itu semua kepalsuan, kegembiraan yang tidak jelas alasannya, berganti tahun, apa yang kita dapat? Apakah ada keutamaan pergantian tahun itu? Tidak ada. Bahkan hari kita berlalu dengan kemaksiatan seperti itu atau membiarkan perbuatan maksiat, semua itu adalah suatu kegembiraan yang tidak ada akarnya di tanam syurga. Tidak ada alasan yang jelas kenapa kita harus membakar uang dengan begini, kenapa kita harus membunyikan trompet, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tidak jelas alasannya. Selain apa? Orang bergembira, kita bergembira. Orang senang, kita senang. Alasan senang tidak jelas. Maka tidak saatnya kita merenungkan? Apalagi kalau kita katakan perbuatan seperti itu jelas-jelas lagha, perbuatan sia-sia, tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Bukankah dalam surah Al-Furqan Allah katakan, alladzina yashhaduna la yashhaduna az-zur, orang-orang tidak mau hadir, tidak mau menyaksikan kepalsuan. Wa idza marru bil lagwi, apabila mereka melewati suatu perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, mereka marru kirama, marru, mereka lewat dengan kehormatan mereka, dengan kemuliaan mereka sebagai seorang mukmin. Waktu berlalu, oh orang sibuk membuat kembang api yang begitu, habis ratusan juta, bahkan ada negara menghabiskan miliaran, sedangkan orang-orang miskin tidak tanggung-tanggung, hidup dengan kesusahan. Ikut pula dengan alasan kegembiraan. Apa sebenarnya kita cari? Apakah uang yang sebanyak itu tidak bisa dipakai untuk anak-anak sekolah? Perlu perenungan kita dengan hati yang dingin. Masalah ini lebih banyak hanya memperturutkan duniawi, tarfihiyah, sekedar berpesta pora. Apakah sikap seorang muslim ketika melewati waktu yang seperti itu terlibat? Tidak, marru kirama. Mereka akan melalui momentum peristiwa seperti itu dengan apa? Dengan kemuliaan, dengan kehormatan sebagai seorang mukmin. Alladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim, mereka apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak memekakkan telinga, mereka tidak membutakan mata, mereka dengarkan nasihat ulama mereka. Apa keuntungannya wahai kaum muslimin menghabiskan malam itu dengan hal-hal yang demikian? Tidak ada. Tidak ada gunanya. Bukankah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, min husni islamil mar'i, kata Rasulullah, tanda baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan apa yang tidak berguna, yang tidak mendatangkan manfaat. Renungkanlah wahai ibadallah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Ibadallah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakum. Meninggalkan sesuatu yang telah biasa dilakukan memang adalah perkara yang berat. Sebagaimana juga berat membiasakan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Tetapi bagi orang yang sadar bahwa kehidupan ini bukanlah kehidupan abadi. Kehidupan abadi hanyalah di akhirat. Kita tidak tahu entah kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang menyadari hal demikian tidak akan menghabiskan waktunya dengan perbuatan yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin mengajak kita semua, rakyat, pemimpin, ulama, umat, tokoh masyarakat, mari kita sama-sama menjaga keluarga kita, anak kemenakan kita. Saya sedih ketika dilaporkan oleh orang ada rumah gadang kita yang mau dijadikan sebagai tempat perayaan tahun baru dan berbagai macam. Apakah memang betul identik adat Minang itu dengan itu? Rumah gadang yang merupakan rumah kaum, yang di situ mestinya adalah pembinaan regenerasi. Siapa yang akan memikul tanggung jawab di dalam kaum, yang akan memikul gelar sako dan pusako? Apakah tempat itu akan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan cara mengatur adat memakai sama sekali? Saya rasa semua kita harus berbuat untuk menjaga nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para ulama, nenek mama, tokoh masyarakat kita terdahulu. Ingat, nilai-nilai itu bukan hanya sekedar kita pakai, tetapi itu titipan anak cucu kita. Apa jawaban kita kelak ketika yang dititipkan oleh generasi terdahulu sampai di tangan kita hilang, sehingga tidak ada lagi nilai yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Karena itu saya mengajak kita semua, mari istiqamah. Memang itu bukan pekerjaan ringan, tapi apabila kita bisa menjaga barisan bersatu, menguatkan pondasi keimanan kita, kita yakin kita bisa menjadi lebih baik dalam kehidupan dengan izin Allah Subhanahu wa